Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 260. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disuguhkan roller coaster emosi. Di awal chapter, kita diberikan penjelasan lebih lengkap mengenai teknik api milik Sukuna, yaitu Kamino. Kalau teknik tersebut merupakan bagian dari shrine. Akan tetapi, di pertengahan chapter, kita juga ditunjukkan gugurnya sang best bro terbaik, yaitu Choso. Di mana Choso ngebadanin tembakan Kamino dari Sukuna demi melindungi adik kecilnya, Yuji Itadori. Namun tak lama kemudian, setelah gugurnya Choso, Aoi Todo selaku best bro Yuji yang lain muncul menggantikan. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Neraka part 32. Panel pertama sendiri dibuka dengan pengungkapan tentang teknik Boogie-Woogie milik Todo yang baru. Jadi ternyata alasan lengan kiri Todo yang diperban pada chapter sebelumnya bukanlah luka permanen akibat pertarungannya melawan Mahito, melainkan Todo memang sengaja tidak menyembuhkan lengannya itu dan malah menggantinya menggunakan sebuah instrumen alat musik bernama Fiber Slap. Sebelum lanjut, kalian harus lihat lebih dulu bagaimana cara Fiber Slap ini bekerja. Berbeda dengan tepukan tangan, dalam satu kali ketuk saja, Fiber Slap dapat menghasilkan suara atau getaran yang banyak. Yang mana gilanya terkait dengan hal tersebut, ternyata saat ini Todo mengganti aktivasi dari Boogie-Woogie yang asalnya tepukan tangan menjadi getaran dari Fiber Slap. Dan seperti yang sudah kalian lihat tadi, berhubung dalam satu kali ketukan saja Fiber Slap dapat menghasilkan banyak getaran, hasilnya kini Todo bahkan bisa melakukan penukaran sebanyak 50 kali hanya dalam 1 detik. Yap, benar-benar luar biasa gila. Bertukar menggunakan tepukan tangan saja sudah sangat mampu untuk membuat lawannya terkecoh dan kewalahan. Apalagi kini Todo bahkan mampu bertukar sebanyak 50 kali dalam sekali ketuk Fiber Slap-nya. Maka dari itu, pada adegan ini, dari penjelasan narator, sebenarnya posisi mereka bertiga terus bertukar seperti roulette selama Fiber Slap Todo terus bergetar. Karena seperti yang Mimin jelaskan tadi, setiap getaran dari Fiber Slap mampu men-trigger aktivasi dari Boogie-Woogie. Bahkan tidak hanya itu, di sini juga disebutkan kalau sebenarnya Todo menanamkan binding vow pada teknik kutukannya, di mana Todo membatasi jumlah penukaran yang bisa ia lakukan setara dengan getaran dari Fiber Slap. Jujur, di sini Mimin pun cukup bingung. Jika Todo membatasi penukarannya setara dengan getaran Fiber Slap, menurut Mimin hal tersebut bahkan tidak mengurangi kemampuan dari Boogie-Woogie sedikit pun. Karena setidaknya Todo masih bisa bertukar sebanyak 50 kali dalam satu ketukan Fiber Slap saja. Bahkan bukan hanya binding vow-nya tidak merugikan Todo, di sini berkat binding vow tersebut, Todo juga mendapatkan keuntungan atau kompensasi di mana kini jangkauan dan jumlah dari objek yang bisa ia tukar menjadi lebih luas dan lebih banyak. Yang mana menurut penjelasan narator, perubahan dari teknik Boogie-Woogie dan binding vow ini Todo lakukan dengan bantuan Yuta Okkotsu, dan Todo juga menyempurnakan sistem baru teknik kutukannya saat bertarung di Gosho Colony. Yang artinya selama berjalannya arc The Cooling Game, Todo juga sebenarnya ikut bertarung, namun kita tidak ditunjukkan pertarungannya. Karena di sana Todo sedang menyempurnakan sistem baru dari Boogie-Woogie. Oke, sebelum lanjut, di sini Mimin ingin menjelaskan sedikit tentang binding vow. Sebenarnya dalam penggunaan binding vow ini tidak selalu harus ada yang dirugikan, melainkan pinter-pinteran dari penyihir itu sendiri dalam menggunakannya. Penyihir yang hebat biasanya memakai 1-2 binding vow untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Sementara untuk kasus Sukuna, Sukuna menanamkan banyak binding vow pada dirinya sendiri, khususnya selama berjalannya pertarungan saat ini. Apalagi tidak hanya itu, Sukuna juga tidak ragu dan mampu untuk membuat binding vow secara dadakan, seperti ketika dirinya menggunakan domain expansion pada chapter sebelumnya. Kemampuan Sukuna untuk membuat binding vow seperti itu menunjukkan kelasnya sebagai Raja Kutukan.
Dengan kata lain, Sukuna terus menari-nari dengan kematian. Karena sedikit saja Sukuna melanggar binding vow yang ia buat, maka akibatnya tidak main-main. Oke, kembali ke cerita. Dengan kemampuan baru Boogie-Woogie miliknya, Todo pun sukses nyampahin Sukuna. Di sini Sukuna bahkan sampai bilang kalau di antara semua penyihir tidak ada yang bisa menandingi keegoisan Aoi Todo. Dan Sukuna pun mengakui kalau Todo memang sangat menyebalkan. Nah, sebenarnya apa maksud egois di sini? Jadi alasan kenapa Sukuna menyebut Todo sebagai penyihir paling egois karena teknik kutukan milik Todo tanpa pandang bulu menjebak siapa saja yang ada dalam jangkauannya. Selama seorang penyihir berada dalam jangkauan Boogie-Woogie, maka orang tersebut ada dalam genggaman Todo untuk ia tukar sesuka hati. Berbeda dengan serangan fisik yang masih bisa dilihat dan dihindari, mau sebesar atau seberbahaya apapun itu, serangan Boogie-Woogie ini tidak memiliki bentuk karena efeknya hanya bertukar tempat saja. Akan tetapi, penukaran tersebut terjadi secara absolut tanpa bisa dihindari. Jadi seegois itulah Aoi Todo. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari Boogie-Woogie, bahkan tidak bagi sang raja kutukan sekalipun. Nah, lalu berikutnya Sukuna pun bergumam kalau timingnya sangat buruk karena Todo muncul di saat Sukuna paling tidak ingin dia muncul. Di sini pertarungan pun berlanjut. Todo mencoba menukar Sukuna di udara agar Sukuna tidak bisa menghindar. Namun ketika Todo akan menyerangnya, Sukuna bisa melompat di udara dan menghindari serangan Todo. Todo cukup bingung, namun ia tidak lanjut memikirkannya. Berikutnya dari kejauhan, Yuji pun melemparkan batu pada Sukuna. Tanpa perlu berkomunikasi sedikit pun, Todo pun langsung menukar batu tersebut dengan Yuji. Dan Yuji pun sukses menjadi roket dan berhasil menghantam Sukuna. Sukuna menahannya dan berniat balik menghajar Yuji. Akan tetapi, berkat Aoi Todo, posisi mereka terus berubah-ubah sehingga akhirnya Sukuna lah yang terus kena hajar oleh Yuji. Di sini Sukuna pun kembali bergumam kalau Todo bisa bertukar sebanyak atau sesedikit yang ia mau dalam sekali ketukan Fiber Slap-nya. Dengan fakta Todo bisa mengatur jumlah penukarannya sebebas itu, menurut Sukuna hampir mustahil untuk bisa beradaptasi dengan Boogie-Woogie. Akan tetapi, di sini Sukuna juga menyadari sesuatu, kalau ada satu timing di mana dirinya bisa membaca penukaran Boogie-Woogie dengan pasti, yaitu ketika fokus Yuji mencapai titik maksimalnya. Pada momen ini, Sukuna pun merasakan kalau fokus Yuji menjadi semakin tajam. Sukuna dan Yuji saat ini sedang berhadap-hadapan. Sukuna tahu kalau hanya masalah timing saja hingga Todo menukar posisi mereka. Akan tetapi, di sini Sukuna juga menduga kalau Todo hanya akan membuat tipuan saja. Maka dari itu Sukuna pun percaya kalau Todo tidak akan melakukan penukaran dan berniat untuk terus menyerang ke depan. Akan tetapi, tak lama kemudian dari balik asap kebakaran, gagak Mei Mei tiba-tiba muncul di belakang Sukuna. Sukuna pun teralihkan dan langsung merubah arah serangannya sembari bergumam kalau dugaannya salah. Dan yap, Todo pun membunyikan Fiber Slap-nya, namun tidak ada yang terjadi. Todo tidak menukar posisi siapapun. Todo pun kemudian hanya bilang pada Sukuna kalau yang tadi itu adalah 3 lapis tipuan. Dan yap, Black Flash ke-9 pun sukses dilepaskan oleh Yuji dengan telaknya. Ya, sebelum lanjut sedikit pembahasan, teknik Boogie-Woogie milik si Aoi Todo ini memang luar biasa menyebalkan dan menyusahkan bagi musuh-musuhnya. Karena bagaimana tidak, Todo bisa menukar siapapun yang ada dalam jangkauan Boogie-Woogie tanpa terkecuali. Dan lebih buruknya lagi, meskipun Todo membunyikan Fiber Slap, bukan berarti akan ada seseorang yang bertukar. Karena Todo bisa saja tidak mengaktifkan teknik kutukannya. Jadi selain timing dan gerakan lawan menjadi kacau karena penukaran Boogie-Woogie, pikiran lawan pun juga ikut kacau karena mereka akan parno dan tidak tahu kapan Todo akan mengaktifkan tekniknya dan tidak akan mengaktifkan tekniknya. Bahkan sang raja kutukan sekalipun tidak luput dari tipuan Boogie-Woogie ini. Oke, berikutnya setelah Yuji melepaskan Black Flash-nya, dengan tangan monsternya Yuji pun lanjut menghancurkan dada Sukuna.
Akan tetapi, sialnya pada momen ini, Sukuna pun langsung mengaktifkan domain expansionnya lagi. Dan narator pun menjelaskan, meskipun saat ini energi kutukan Sukuna sudah menurun hingga setara dengan Yuta, namun karena efisiensi energi kutukan Sukuna yang luar biasa, selama Sukuna menyembuhkan energi kutukannya yang terbakar, Sukuna dapat menggunakan domain expansion sebanyak apapun yang ia mau. Dengan kata lain, dugaan Mimin pada chapter sebelumnya salah. Ternyata saat ini Sukuna beneran kembali menyembuhkan teknik kutukannya yang terbakar. Tapi tetap, menurut Mimin, di sini Sukuna juga cukup nekat dan sedang mengambil resiko. Mengingat kondisi Sukuna yang sedang tidak baik dari segala aspek. Karena jika tidak ada resiko yang besar, seharusnya Sukuna sudah menyembuhkan teknik kutukannya sedari tadi. Nah, akan tetapi tepat ketika Sukuna mengaktifkan domain expansionnya, pandangan Sukuna pun langsung teralihkan. Karena Sukuna melihat sebuah bayangan dari balik asap kebakaran, sebuah bayangan dari orang yang sudah Sukuna kubur dengan tangannya sendiri, yaitu tentu saja sang terkuat Gojo Satoru. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, pertanyaannya sekarang, apakah Gojo beneran hidup kembali? Jawabannya 50-50. Pertama, seperti yang kita tahu, Gojo mati dengan kondisi tubuh yang terbelah. Energi kutukan itu bersumber dari perut. Jadi meskipun saat dirinya sekarat kepala Gojo masih utuh, namun perut yang menjadi sumber energi kutukan sudah terbelah. Apalagi ada adegan bandara juga, di mana menunjukkan kalau Gojo dan teman-temannya yang sudah gugur akan segera berangkat ke afterlife. Tapi untuk argumen penyanggahnya, berhubung efisiensi Gojo luar biasa karena memiliki Six Eyes, ditambah Ui juga sudah membawa Gojo entah kemana, ada kemungkinan kalau Gojo masih bisa menyembuhkan dirinya, entah itu sendiri atau ada bantuan dari orang lain seperti Shoko atau Yuta. Belum lagi seperti yang kita tahu sendiri, Gojo itu memiliki semangat tempur yang sangat kuat. Terbukti ketika dirinya hampir mati saat melawan Toji, Gojo berhasil bangkit kembali dengan menguasai RCT di detik-detik akhir hidupnya. Sekarang kedua, kalau Gojo memang hidup lagi, kemungkinan berhubungan dengan Binding Vow atau sumpah pengikat. Gojo bisa saja hidup karena dirinya mengorbankan satu Six Eyes miliknya. Karena terlihat dari panel ini pun hanya mata kiri Gojo saja yang diperlihatkan. Tentu bisa saja hal ini hanya karena gambaran Gege Akutami untuk mendramatisasi adegan. Tapi bukan tidak mungkin kalau Gojo memang beneran mengorbankan sebelah Six Eyes miliknya. Atau kemungkinan lain, bisa saja kubu SMA lah yang membuat Binding Vow untuk menghidupkan Gojo kembali. Entah bagaimana caranya. Karena seperti yang kalian tahu, Binding Vow ini memiliki kegunaan yang luas. Bahkan teknik Simple Domain New Shadow Style saja memiliki Binding Vow. Kalau teknik tersebut tidak bisa diajarkan pada seseorang di luar sekolah New Shadow Style. Seluas dan sebebas itulah penggunaan Binding Vow ini. Lalu masih terkait Binding Vow, bisa saja kalau alasan kenapa Gojo hidup kembali karena Sukuna melanggar Binding Vow miliknya sendiri. Sekedar informasi, hukuman dari orang yang melanggar Binding Vow yang mereka buat pada diri sendiri adalah mereka akan kehilangan apa yang mereka dapat dari Binding Vow tersebut. Apalagi sebelumnya dijelaskan kalau alasan kenapa Sukuna berhasil membunuh Gojo karena Sukuna yang membuat Binding Vow untuk bisa mengeluarkan tebasan pembelah dunia tanpa syarat. Sehingga hasilnya Gojo pun kena telak tebasan tersebut dan diduga telah mati. Jadi bukan tidak mungkin karena Sukuna melanggar Binding Vow yang telah ia buat, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, hal tersebut membuat Gojo hidup kembali. Secara apa yang telah Sukuna dapat dari Binding Vow tersebut, yaitu kematian Gojo, akan direnggut darinya. Dengan kata lain, Gojo hidup kembali. Lalu ketiga, mungkin ada yang tanya, apakah Gojo bangkit lagi sebagai roh terkutuk? Jawabannya adalah tidak. Karena seorang penyihir hanya bisa bangkit menjadi roh terkutuk jika dirinya mati bukan karena energi kutukan. Sementara Gojo jelas mati karena energi kutukan dari tebasan pembelah dunia milik Sukuna. Dan rasanya Sukuna juga tidak sebodoh itu untuk membunuh Gojo tanpa menggunakan energi kutukan. Lalu keempat, bisa saja bayangan Gojo tersebut berasal dari teknik kutukan orang lain untuk mengelabui Sukuna.
Contohnya saja Takaba, karena sejak terakhir melawan Kenjaku, keberadaan dan kondisi Takaba tak diketahui bagaimana. Mengingat kemampuan Takaba ini berhubungan dengan imajinasi, bukan tidak mungkin kalau bayangan Gojo tersebut berasal dari teknik kutukan Takaba, yang saat ini Takaba mungkin sedang berada di sekitar sana. Lalu kemungkinan kelima, bisa saja kalau bayangan Gojo yang Sukuna lihat itu hanyalah halusinasi Sukuna saja. Karena saat ini Sukuna mungkin akan segera mati. Apalagi Sukuna juga baru menyembuhkan teknik kutukannya yang terbakar. Bukan tidak mungkin kalau akibat Sukuna melakukan hal tersebut, otak Sukuna semakin rusak dan membuat dirinya berhalusinasi. Lalu kemungkinan keenam dan menurut Mimin cukup mustahil juga, yaitu Kenjaku mengambil alih tubuh Gojo Satoru. Nah, jadi menurut kalian kemungkinan mana yang paling bisa terjadi? Apakah Gojo benar hidup kembali atau tidak? Oke, terlepas dari itu, kemunculan bayangan Gojo benar-benar mengalihkan kita dari fakta kalau saat ini Sukuna sedang mengaktifkan domain expansionnya. Pertanyaannya, apakah domain tersebut akan berhasil terbentuk atau gagal? Hal ini hanya akan kita ketahui pada chapter yang akan datang, dan tergantung apakah Gojo yang Sukuna lihat ini beneran Gojo Satoru atau hanya halusinasi saja. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen berada titik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.